Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Allah begitu istimewa bagi kita, selalu melimpahkan pengampunan kepada kita semua yang mau bertobat dan berusaha memperbaiki diri menuju yang lebih baik. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasih setia dan kesabaran-Mu sungguh tidak terbatas. Kami mohon berilah kami rahmat-Mu agar kami dapat saling memaafkan dan mengampuni sesama kami sebagaimana Engkau telah bermurah hati lebih dahulu mengampuni kami. Tuhan, jagalah kami dan jadikanlah kami anak-anak-Mu yang pantas untuk mewartakan keselamatan. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Semoga kita semua dalam keadaan yang tetap sehat dan baik. Di dalam perjalanan hidup kita, dasar untuk mengampuni sesama tiada lain ialah karena sikap Allah kita yang kita imani lebih dahulu mengampuni kita semua, terutama kita yang mau datang bersimpuh di hadapannya dan memohon berkat dan belas kasih Allah. Karena itu prinsip dasar pengampunan ini hendaknya kita berikan juga kepada sesama kita, meskipun hati kita terluka, meskipun justru kita yang melukai. Kadang kita mudah memaafkan orang lain, tetapi kadang juga kita menjadi sulit untuk memaafkan diri sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, Allah tidak pernah membatalkan niatnya. Allah tidak pernah membatalkan perjanjiannya. Ia ingin semua manusia diselamatkan. Hanya saja kita sebagai manusia kadang mengingkari janji kita sendiri, komitmen kita sendiri yang sudah mengatakan bahwa saya akan mengampuni orang yang sudah melukai hati saya dan saya pun akan berdamai dengan diri saya. Tetapi hanya sebatas di mulut. Kita tidak sepenuh hati mengatakan itu. Di dalam kitab Putra Sirat, dalam bacaan pertama kita diingatkan, ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu akan dihapus juga jika engkau berdosa. Lihatlah, pengampunan yang kita berikan kepada sesama membawa berkat bagi kita. Ketika kita berani memaafkan sesama kita, kita pun sebenarnya ditantang untuk berani memaafkan diri kita sendiri. Tidak ada yang mustahil kalau kita mau berusaha, kalau kita memegang dengan teguh dan setia apa yang menjadi komitmen kita. Hanya seringkali kita merasa diri lelah, capek, belum berusaha, mengatakan saya tidak mampu. Padahal ketika kita mau, ketika kita memiliki niat tulus, kita mampu memberikan maaf karena Allah sudah memaafkan kita. Di dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kita diingatkan kembali, jangan egoisme kita menguasai diri kita. Sikap egois memang sering muncul di dalam diri kita sebagai manusia, sebagaimana di dalam suratnya Rasul Paulus mengatakan kepada kita. Sikap egois ini seringkali mendorong manusia untuk menganggap dirinya adalah pusat dari segalanya. Seolah-olah kita yang layak untuk dicintai, seolah-olah kita yang layak untuk dimengerti, seolah-olah kita yang paling layak untuk diperhatikan dan menjadi pusat perhatian. Surat Paulus kepada jemaat di Roma mengingatkan kepada kita, kesombongan inilah yang akhirnya membuat kita jauh daripada Allah yang kita imani, yang membuat kita jauh dari sikap-sikap kemuridan Kristus yang sudah diteladankan oleh Yesus dan para rasul kepada kita semua.
Sikap sombong membuat kita lupa diri dari mana kita berasal. Membuat lupa bahwa kita memiliki sesama. Anda, saya, kita semua adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan sesama kita. Kita tidak bisa hidup sendiri. Dan jelas ditekankan oleh Rasul Paulus. Untuk itu sebagai pengikut Kristus, hendaknya kita mengerti bahwa hidup dan mati adalah semata-mata milik Tuhan. Begitu indah bukan kalau kita di dalam persiaran hidup kita lebih sering mencintai, lebih sering mengerti, lebih sering mengampuni dan menolong daripada meminta untuk dimengerti dan ditolong. Mari kita belajar untuk berusaha. Mari kita belajar untuk melihat sekitar kita, apa yang bisa kita lakukan. Jangan belum melihat, jangan belum berusaha, lalu kita mengatakan saya tidak sanggup. Hidup sudah tidak ada maknanya. Sayang sekali. Katanya kita orang beriman, katanya kita orang yang percaya. Setiap orang beriman, setiap orang yang percaya, dan setiap melakukan pekerjaannya, selalu ada jalan dan solusi akan akar persoalannya. Di dalam Injil hari ini kita diingatkan kembali, benar bahwa di dalam perjalanan hidup kita sering menemukan pribadi-pribadi yang setiap hari hadir di dalam persiaran hidup kita, yang menuntut kita untuk terus memaafkan. Sampai berapa kali? Bahkan sampai 7 kali. Dan kadang orang ini tidak pernah mengerti. Tetapi ada maksud bahwa Tuhan mengirim orang itu karena Tuhan ingin kita mengubah orang itu dan melatih kita seberapa besar iman kita dan seberapa besar kita setia kepadanya. Yesus mengingatkan kepada kita, ampunilah saudaramu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali. Kita diingatkan akan keagungan belas kasih Allah dan pengampunan Allah kepada orang yang berdosa. Memang yang namanya dilukai, memang yang namanya disakiti, itu sangat berat, memang sangat terluka. Tetapi jika kita tidak membiarkan luka dan dibenci itu ada di dalam hati kita, maka kita pun akan mampu minimal mengikuti kemuritan Kristus, yaitu berani mengampuni dengan tulus, berani memberikan kesempatan kepada setiap orang yang bertobat untuk menunjukkan usaha baiknya. Jika masing-masing dari kita memiliki dasar atau sikap yang sama seperti itu, maka kita akan menemukan dan merasakan surgawi dunia ketika setiap orang berani untuk mengampuni, memaafkan, dan jika salah berani mengakui dan meminta maaf, maka berkat Tuhan melimpah di dalam hidup kita. Semoga kita semua selalu diberkati oleh Tuhan dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, kita boleh memperhatikan diri kita lebih, tetapi bukan berarti kita harus egois. Kita ditantang dan diajak untuk berani mencintai, mengerti, menolong, memaafkan, dan menjadikan hidup kita berkat bagi sesama. Semoga minggu ini kita menjadi berkat dan bukan kutuk serta ancaman bagi sesama kita. Selamat berminggu, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Amin.